Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS. Adapun topik pembahasan kita yaitu berkaitan tentang ada sebuah pegas dipotong dua bagian dengan panjang di mana untuk L1 sama dengan NL2. Baik, kita langsung saja membaca soalnya. Adapun soalnya seperti berikut ini. Jadi ada sebuah pegas seragam yang kalau normalnya panjangnya adalah L, memiliki konstanta K. Pegas ini dipotong dua bagian dengan panjang normalnya masing-masing L1 dan L2, di mana L1 sama dengan N L2 dan N itu menyatakan sebuah bilangan caca. Pertanyaannya adalah berapakah konstanta masing-masing potongan K1 dan K2 dinyatakan dalam N dan K. Baik, saudara-saudara sekalian, soal ini sedikit agak susah, sedikit juga bisa juga dibilang susah, tidak juga dibilang mudah, tidak juga. Jadi yang saya mau katakan bahwa soal-soal fisika itu hanya membutuhkan latihan dalam menyelesaikan soal. Baik, saya buat sketsanya. Jadi katakanlah ini sebuah dinding, kemudian di sini ada katakanlah pegas satu ya yang sudah dipotong. Kemudian saya kasih warna lain. Ini ada pegas dua. Kemudian ini ada beban. Kemudian saya buat bidang landasan ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk, misalnya ini kita tarik, artinya diberi gaya. Maka ini adalah model proses terjadi pada pegas yang sudah dipotong. Katakanlah ini adalah K1 dan ini adalah K2. Nah, di sini ada panjang, kita katakanlah X1, dan katakanlah di sini juga ada panjang X2 ya. Jadi ada panjang X1, ada panjang X2. Nah, itu. Nah, yang penting untuk kita ketahui sebenarnya adalah menetapkan arah-arah gaya yang bekerja pada pegas. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena itu sangat menentukan sekali di dalam menyelesaikan soal ini. Nah, kita lihat bahwa pada saat pegas ini ditarik ke kanan, maka akan ada gaya pop yang katakanlah arahnya F1 ya. Ada F1. Kemudian karena ini adalah suatu persambungan, maka ada juga gaya yang berusaha menarik pegas pertama yang dilakukan oleh pegas kedua, arahnya adalah F2. Jadi di sini berlaku sebuah kondisi aksi reaksi. Tetapi andaikan secara keseluruhan itu pada saat sebelum dipotong memang ada sebuah gaya total yang bekerja pada pegas tersebut, katakanlah arahnya ke ini yang kita sebut dengan F. Nah, di mana F ini berkaitan dengan pertambahan panjang adalah X. Nah, inilah gambaran-gambaran yang bekerja pada pegas. Nah, setelah kita mengidentifikasi
komponen gaya-gaya yang bekerja pada pegas, maka langkah selanjutnya kita sudah bisa memastikan bahwa karena ada proses reaksi, maka berlaku bahwa F1 sama dengan F2 ya. Jadi F1 sama dengan F2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah F1 sama dengan F2 sama dengan F juga berlaku ya. Nah, ini yang kita mau cari, bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F, apakah juga berlaku. Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus selesaikan adalah prinsip bahwa F1 sama dengan F2 ya. Nah, kita coba menyelesaikannya. Nah, kita lihat bahwa F1 itu tak lain adalah K1 kali X1, sedangkan F2 sama dengan K2 dikali X2 ya. Nah, karena F1 sama dengan F2 ya, karena F1 sama dengan F2, maka berlaku K1 X1 sama dengan K2 X2. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa X1 sama dengan K2 per K1 sama dengan X2. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan pertama ya. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Nah, jelas terlihat dalam gambar bahwa X total secara keseluruhan pada saat pegas sebelum dipotong itu tak lain adalah sama saja dengan X1 ditambah dengan X2 kalau dihubungkan secara seri, dan memang kita harus meninjaunya berdasarkan secara seri. Nah, sehingga kalau misalkan kita sebutkan ini persamaan kedua ya, lantas persamaan satu ini kita masukkan ke persamaan kedua ya, untuk mengganti X satunya, maka kita dapatkan X itu sama dengan K2 per K1 ya, X2 ditambah X2 X2 ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh X2, saya langsung pindahkan ke kiri ya. Kemudian K2 per K1 ditambah 1 sama dengan X. Kalau kita samakan penyebutnya, maka kita dapatkan X2 itu adalah K1 ditambah K2 per K1 sama dengan X. Dengan demikian, maka kita dapatkan X2 itu sama dengan, kalau kita pindahkan ke kanan, K1 sama dengan per K1 ditambah K2 kali X. Nah, kita simpan sebagai persamaan 3. Oke. Selanjutnya kita coba periksa untuk F2. F2 itu kita dapatkan K2 kali X2. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini ya. F2 sama dengan K2 X2, sehingga kalau X2 nya masuk di sini, maka kita dapatkan K1 K2 K1 ditambah K2 sama dengan X. Nah, kelihatannya bahwa karena K1 sudah ada, K2 juga sudah ada, maka ini tak lain adalah K ya, tak lain adalah K, sehingga kita kedapatkan KX karena ini adalah merupakan hasil hubungan seri. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa F2 sama dengan F ya.
Jadi F2 sama dengan F, sehingga bisa kita katakan bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, maka kita sudah menunjukkan bahwa besarnya gaya F1 sama dengan F2 sama dengan F melalui proses-proses yang saya tunjukkan ini. Nah, selanjutnya kita mencoba mengaitkan antara F1, F2, F dengan besaran L, di mana L1 sama dengan NL2 ya. Kita coba mengaitkan dengan cara seperti ini. Keterkaitannya itu misalkan kita tulis ada sebuah F, yaitu F itu tak lain adalah K L ditambah X ya. Kemudian kita dapatkan juga F1 sama dengan K1 L1 ditambah X1, kemudian F2 sama dengan K2 L2 ditambah X2 ya. Jadi gaya ini diambil secara keseluruhan, yaitu L ditambah X, L1 ditambah X. Nah, karena persyaratan tadi bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3, maka kita bisa juga nyatakan bahwa sesungguhnya F1 sama dengan F2 ya. Sehingga kita bisa dapatkan F itu sama dengan K, saya langsung kali masuk KL ditambah KX ya, sama dengan F1 K1 L1 ditambah K1 X1 ya, sama dengan, saya bisa tulis K2 L2 tambah K2 X2. Nah, karena ini adalah F, ini adalah F1 dan ini adalah F2, nilainya sama, maka kita dapatkan hubungan antara KL itu sama dengan K1 L1 sama dengan K2 L2. Nah, hubungan inilah yang kita perlukan untuk mencari hubungan antara K, L, dan M. Nah, selanjutnya proses berikutnya adalah mencoba mencari hubungan antara L1 ditambah L2 ya. L sama dengan L1 ditambah L2. Nah, di dalam soal sudah dijelaskan bahwa L1 itu sama dengan NL2 ya. Nah, di mana L1 sama dengan NL2, sehingga kita dapatkan L itu sama dengan NL2 ditambah L2, sehingga kita dapatkan ini N tambah 1 L2, atau kalau saya nyatakan sebagai L2, maka saya dapatkan L2 sama dengan L per N ditambah 1. Nah, kita simpan sebagai katakanlah persamaan 3 ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba menyelesaikan ya. Kita coba menyelesaikan, kita mengambil hubungan antara KL dengan K2L2. Jadi kita mencoba mengambil hubungan antara KL dengan K2L2 ya. Nah, lalu L2-nya dimasukkan ya. Jadi L2 dimasukkan ke ini, dari yang persamaan 3 ya, kita masukkan ke sini ya. Jadi L2-nya kita substitusi masuk ke sini, sehingga kita dapatkan KL sama dengan K2, L2 sama dengan L, N ditambah 1 ya. Nah, ini, sehingga ini hilang ya, maka kita dapatkan K2 sama dengan N ditambah 1
K. Nah, inilah yang kita dapatkan untuk konstanta pegas K2. Nah, selanjutnya kita mencari K1. Caranya kita tinggal ubah lagi kembali. Tentu tadi waktu L1 kita ganti L2, berarti yang sekarang kita ganti adalah L2. Jadi L1 ditambah L2 itu adalah seper N L1, sehingga kita dapatkan L1 1 ditambah seper N, atau bisa juga kita tulis L1 sama dengan samakan penyebutnya N ya, tambah 1 per N. Dengan demikian kita dapatkan L1 itu adalah N per N ditambah 1 L. Ini kita simpan sebagai misalnya persamaan keempat. Itu khusus untuk L1. Lanjut kita ambil hubungan KL dengan K1 L1 ya. KL sama dengan K1 L1. Nah, kita ganti L1 nya dengan N per N ditambah 1 L. Nah, L nya sudah bisa hilang. Dengan demikian dari sini kita akan dapatkan bahwa K1 pindah ke sebelah N ditambah 1 per N kali K. Maka konstanta pegas pertama kita sudah dapatkan, yang mana K2 dinyatakan sebagai fungsi N dan K. Demikian pula K1 dinyatakan sebagai fungsi N dan K. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana mekanisme menyelesaikan soal pegas yang dipotong menjadi 2 bagian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.